Fazila dari kelompok 10. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fatimah Zahro dari kelompok. Saya Rahul Hafizah Samanta dari delegasi. Hai, kenalin. Aku Jeffrey dari Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kina Fatia dari. Halo, perkenalkan saya Dika dari Saya berasal dari Universitas. Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opi Fazila dari kelompok 10 dari Universitas Jember. Di sini saya akan berbicara tentang Isma Farsi. Nah, Isma Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia. Anggota Isma Farsi adalah lembaga eksekutif mahasiswa S1 Farmasi seluruh Indonesia. Isma Farsi ini terdiri dari 8 wilayah. Yang pertama ada Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodelata, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Intim, dan Kalimantan. Nah, Universitas Jember sendiri tergabung dalam wilayah Isma Farsi yang Batara Jatim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tan Angela Puspita Dewi, kelompok 10 dari Universitas Surabaya akan menjelaskan mengenai Isma Farsi. Isma Farsi adalah Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan mahasiswa farmasi di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi dalam beberapa wilayah. Struktur Isma Farsi paling tinggi dipegang oleh Munas atau Musyawarah Nasional, di bawahnya ada BPH, selanjutnya ada Badan Pengawas, dan yang paling akhir adalah anggota. Untuk menjadi anggota Isma Farsi, harus mengajukan surat tertulis kepada Sekretaris Jenderal, selanjutnya akan dibahas melalui Munas. Untuk mendaftar menjadi anggota harus mengikuti event nasional sebanyak 2 kali dan mengikuti iuran. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan Isma Farsi, salah satunya adalah PIMFI dan kegiatan-kegiatan untuk membahas isu-isu farmasi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fatimah Zahro dari kelompok 10 RPLF 2020 Batara Jatim, asal dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kali ini aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu AOMKI. AOMKI adalah Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia, yang dimana AOMKI ini menjadi wadah atau tempat untuk mahasiswa kesehatan dalam mengembangkan peran mereka di sistem pelayanan dan pendidikan kesehatan melalui IPC Interprofessional Collaboration atau IPE Interprofessional Education. Di AOMKI sendiri terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu divisi pendidikan, divisi media, dan divisi isu. Di AOMKI sendiri terdapat kolaborasi Ormawa, organisasi mahasiswa, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama stakeholder atau sponsorship, dan yang kedua adalah program aliansi yang terbagi menjadi funding dan knowledge. Saya Rahul Hafizah Samanta dari delegasi Universitas Mataram akan menjelaskan apa itu IPE. IPE merupakan Interprofessional Education. Interprofessional Education merupakan pelaksanaan pembelajaran yang diikuti oleh 2 atau lebih tenaga profesi yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kekompakan, dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pelaksanaan IPE ini dilaksanakan pada tahap sarjana maupun pada tahap pendidikan klinik untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas. Pelaksanaan IPE ini dilakukan dengan cara saling merangkul dan saling memahami satu sama lain antara profesi yang berbeda ini. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai IPE ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kauker Ahmad Hidayat Pertama, delegasi dari UIN Malang. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang debat. Menurut KBBI, debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Unsur-unsur debat yakni mosi, tim afirmasi atau pro, tim oposisi atau kontra, tim netral, moderator, dan yang terakhir notulensi atau penulis, yakni orang yang menulis kesimpulan dari suatu debat. Dan tujuan debat tersendiri ada beberapa, yakni melatih mental dan keberanian mengemukakan pendapat di depan umum, melatih mematahkan pendapat orang lain, meningkatkan kemampuan dalam merespons suatu masalah, dan juga memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan.
Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Rahimullah, biasa dipanggil Maulana atau Lana, dari kelompok 10 asal Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini ingin membahas mengenai kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah aktivitas untuk memengaruhi beberapa orang atau suatu komunitas atau suatu organisasi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, jadi orang yang melaksanakan kepemimpinan itu disebut pemimpin. Hai, kenalin. Aku Dewi Febriani dari Universitas Macung sebagai peserta RPLF 2020 kelompok 10. Aku akan menyampaikan informasi singkat tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah pengolahan dan penganalisan data dan fakta menjadi sebuah tulisan yang bermanfaat. KTI yang berkualitas adalah KTI yang logis, objektif, sistematis, andal, desain, dan akumulatif. Cara membuat KTI yang baik dan benar yang pertama adalah membuat pertanyaan, kemudian pengumpulan studi literatur, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Tips membuat KTI yang baik dan benar adalah menghindari plagiarisme. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia dari kelompok 10 Delegasi Universitas Airlangga. Sebagai seorang apoteker nantinya, kita akan banyak berinteraksi dengan pasien. Yang paling sering adalah konseling, di mana dibutuhkan komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi antara pasien dengan apoteker sebagai pemberi informasi. Dibutuhkan suatu komunikasi yang efektif agar proses pemberian informasi dapat diterima dengan baik oleh pasien. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat berkomunikasi secara efektif, yaitu respect, empati, clarity, audible, dan humble. Definisi dari manajemen wacana publik sendiri adalah seni ilmu komunikasi untuk mempengaruhi kerangka berpikir masyarakat agar sesuai dengan keinginan kita. Materi ini sangat menarik dan bermanfaat bagi kita seorang calon apoteker. Halo, perkenalkan saya Diva dari Delegasi Universitas Udayana kelompok 10. Kali ini kita akan memahami sedikit mengenai isu-isu strategis di dunia kefarmasian. Dunia tentunya berubah begitu cepat. Tanpa adanya isu, dunia tidak akan terasa seru. Di dunia farmasi sendiri, isu sudah menjadi hal yang biasa. Mulai dari hilangnya farmasi sebagai pelayanan penunjang medis, hingga pelayanan kefarmasian yang tidak dimasukkan ke dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus farmasi yang lebih baik, tentu hendaknya bersatu dalam suara, tekad maupun tindakan untuk mewujudkan farmasi yang gemilang. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sabrina Armanda Putri. Saya berasal dari Universitas Brawijaya. Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari rangkaian acara RPLF Batara Jatim. Yang saya dapatkan setelah mengikuti acara RPLF yaitu saya mendapatkan relasi dan juga teman, dan juga saya mendapatkan wawasan baru. Dari sekian banyak materi yang disampaikan dalam acara RPLF, saya tertarik pada materi tafsir konstitusi. Tafsir sendiri dilakukan ketika adanya ketidakjelasan dari suatu teks atau adanya perbedaan penafsiran. Sedangkan tafsir konstitusi sendiri digunakan untuk menjelaskan makna atau istilah yang belum jelas yang terdapat pada ayat maupun pasal. Terima kasih.